Pernahkah Anda merasa seperti rezeki sedang menjauh dari hidup Anda? Sudah bekerja keras, sudah banyak berdoa, tapi hasilnya seakan nihil. Bahkan, saat orang lain mendapatkan kelapangan, Anda justru seperti ditinggal sendiri dalam himpitan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa rezeki saya seolah dijauhkan? Silakan tulis di kolom komentar. Apa yang paling sering Anda rasakan saat rezeki terasa seret? Apakah itu rasa kecewa, marah pada takdir, atau justru semakin mendekat pada Allah? Kami ingin mendengar kisah Anda, karena bisa jadi kisah Anda adalah pelajaran berharga bagi yang lain. Rezeki bukan hanya uang. Pertama-tama, mari kita luruskan persepsi. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, waktu luang yang bermanfaat, bahkan hati yang tenang. Jika Anda hanya menakar rezeki dengan ukuran materi, Anda akan selalu merasa kekurangan, meski mungkin Allah sudah melimpahkan banyak nikmat lainnya. Seringkali orang mengeluh tidak punya uang, padahal tubuhnya kuat, keluarganya utuh, dan tidak terlilit utang. Bukankah itu rezeki yang tak ternilai? Penghalang rezeki yang tak disadari. Rezeki bukan dijauhkan, tapi terhalang. Kadang oleh dosa, kadang oleh kebiasaan buruk, dan tak jarang karena sikap hati yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa seperti durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, atau menahan zakat adalah penghalang utama. Kita bisa bekerja sekeras apapun, namun jika hubungan dengan Allah dan sesama manusia rusak, rezeki akan sulit masuk. Ujian, bukan hukuman. Kadang rezeki yang dijauhkan adalah bentuk ujian, bukan hukuman. Allah ingin mengangkat derajat kita melalui kesabaran. Dalam Al-Baqarah ayat 155-157, Allah menjelaskan bahwa Dia akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, namun memberi kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi, saat rezeki terasa sulit, bukan berarti Allah membenci kita. Bisa jadi justru saat itulah Dia sedang menyapa kita dengan penuh cinta. Cara kita menjemput rezeki salah. Banyak orang yang merasa dijauhkan dari rezeki padahal cara menjemputnya keliru. Rezeki itu dijemput dengan taat, bukan hanya dengan tenaga. Ada orang bangun subuh, sholat tahajud, sedekah, lalu bekerja keras. Tapi ada juga yang bangun kesiangan, lupa sholat, lalu mengeluh kenapa hidupnya sempit. Ketika cara kita mendekat pada Allah benar, maka pintu rezeki akan dibukakan dari arah yang tak terduga. Rezeki itu bergerak menuju orang yang pantas. Rezeki itu bukan hanya soal keberuntungan, tapi tentang kelayakan spiritual. Allah Maha Adil. Dia tidak menahan rezeki tanpa sebab. Bisa jadi, rezeki itu sedang menunggu kita untuk lebih siap secara mental, akhlak, atau ibadah. Maka jangan sibuk mengejar rezeki sampai lupa memperbaiki diri. Justru ketika kita menjadi pribadi yang lebih jujur, bersyukur, dan disiplin, rezeki akan datang sendiri bahkan tanpa diduga. Rezeki tak akan tertukar, tapi bisa tertunda. Seringkali kita iri melihat orang lain yang lebih cepat mendapat rezeki. Kita lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar, tapi bisa tertunda untuk waktu yang lebih tepat. Seperti hujan yang tertunda bukan karena tak jadi turun, tapi agar datang di musim yang paling subur. Maka, kesabaran adalah kunci agar rezeki yang tertunda tidak berubah menjadi keputusasaan. Allah tak pernah menjauhkan rezeki tanpa alasan. Akhirnya, kita perlu sadar bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jika rezeki kita seperti dijauhkan, itu adalah panggilan untuk lebih dekat kepadanya. Bisa jadi, saat rezeki lancar, kita jadi sombong.
Maka saat rezeki disempitkan, Allah sedang menggandeng kita untuk kembali ke jalan yang benar. Justru, saat rezeki belum datang, disitulah kita diuji. Apakah tetap taat atau berpaling? Tips agar rezeki tak lagi dijauhkan. 1. Perbaiki hubungan dengan Allah, sholat tepat waktu. Perbanyak istighfar. 2. Berbuat baik pada orang tua, doa mereka pembuka rezeki. 3. Jangan menunda sedekah, meski hanya sedikit. 4. Hindari maksiat kecil, karena bisa menutup pintu besar. 5. Perbanyak doa dan zikir pagi petang menjaga spiritual dan keberkahan. Jika Anda merasa isi video ini menyentuh hati dan membuka mata Anda, jangan ragu untuk like, share dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar. Apa perubahan kecil yang akan Anda lakukan hari ini agar rezeki tidak lagi menjauh? Kami tunggu jawaban dan kisah Anda. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang.